Dusun Wargi Karawang, dan hai semuanya penonton setia YouTube channel Disparbud Karawang. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama sosok luar biasa, yaitu Pak Beeng selaku owner dari Satya Panggayu Arini Stable, wisata berkuda pertama yang ada di Karawang. So ini bakalan jadi perbincangan menarik. Selamat siang Pak Beeng. Selamat siang Ibu. Ya. Izin ya, saya ingin berbincang setelah tadi pertama kali mencoba berkuda ya Pak. Nah kalau boleh tahu ya Pak, untuk filosofi dari nama Satya Panggayu Arini Stable itu tuh apa sih Pak? Satya Panggayu Arini Stable itu sebetulnya tidak ada di dalam suatu apa, itu hanya kehendak hati aja. Dalam suatu kata-katanya itu mencetuskan tentang keindahan banget. Satya itu kita memang harus setia. Bukan berarti hanya di hadapan, di belakang, di luar harus setia. Bukan berarti sifatnya dimanapun kita harus setia. Panggayunya itu kan hanya tukang usrip, mendorong. Gitu ya. Jadi dalam suatu panggayu itu mendorong, membina. Arini itu adalah anaknya Pak yang di Kerawang. Arini Salsabila, stable-nya ya kuda, seperti itu. Jadi Satya Panggayu Arini Stable dengan suatu triknya itu adalah setia untuk menjunjung tinggi derajat. Wow. Siapapun, insya Allah. So meaningful ya Pak dari namanya. Nah untuk pendiri pertama nih, owner pertama dari wisata berkuda ini siapa sih Pak? Saya sendiri, Empak sendiri tahun 2003. Awalnya bukan untuk bersekolah berkuda, Empak hanya senang aja. Beli kuda satu, waktu itu Empak hanya untuk bernaik kuda aja. Berwisata sendiri keliling-keliling kampung. Dan setelah itu ditambah lagi, bahkan sampai sekarang mencapai 15 kuda. Wow. Di tahun 2020 dikarenakan anak-anak belum punya usaha, Empak coba untuk membangun cerita sekolah berkuda dan berwisata berkuda. Ya mudah-mudahan dari semua kalangan berminat untuk berwisata berkuda dan bernaik kuda, belajar berkuda. Di Satya Panggayu Arini Stable, Dusun Bengle, Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran. Jadi ceritanya hanya untuk membangun untuk anak. Seperti itu ya. Jadi dimulai dari yang sederhana dulu sampai sekarang akhirnya jadi besar ya Pak. Alhamdulillah. Untuk lokasinya ini kan ada di Dusun Bengle, Desa Pancakarya ya Pak. Di Kecamatan Tempuran. Nah ada nggak sih alasan tertentu kenapa Bapak pilih lokasi ini? Alasannya sangat tepat sekali Empak memilih di sini karena Empak tidak punya tanah di kota. Jadi memang ini tempat tanah kelahiran Empak sendiri dan kebetulan alhamdulillah Allah meridhoi dan Allah merahmati Empak diberikan suatu segini luas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah lebih baiknya untuk dikembangkan, satu berwisata berkuda, bernaik kuda itu ya ada keindahan-keindahan masing-masing karena di Kabupaten Karawang ini sepertinya hanya di Satya Panggayu Arini Stable. Di Kabupaten Karawang itu hanya di Kecamatan Tempuran. Betul. Sepertinya. Pertama ya Pak ada di Karawang. Pertama. Kalau boleh tahu apakah ada rencana waktu dekat untuk membuka tempat khusus lagi di Karawang Kota nggak Pak? Sementara ini belum ada. Baru hanya ada rencana tapi tanahnya belum dapat. Tanahnya sudah ada tapi belum dapat. Mudah-mudahan nanti ada donatur gitu. Amin. Insya Allah. Siapa? Bapak, punten izin Iya, bertanya lagi ya. siap. Alasan Bapak kenapa ada berapa kuda dan jenis yang ada di sini? Semuanya kuda dengan anaknya itu ada 19. Berikut anak. Dari kuda sandal sampai ke Australia. Ada. Lengkap ya Pak ya? Lengkap. Itu seperti kita tahu kan bahwa harga kuda itu tidak murah ya Pak ya? Bervariasi. Iya, bervariasi. Kalau boleh tahu untuk di sini harga yang boleh disebutkan nggak Pak harga kudanya? Nah iya. Penasaran ya Pak. Dari kuda sandalnya ada yang dari 50 ke bawah. Oke. Dari kuda Australinya ada yang dari 300 ke atas. Seperti itu. Luar biasa ya. Luar biasa ya Bapak. Kebayang nggak tuh ada 19 tadi katanya Teh. Kalau beli mobil udah dapat 3 mobil kali ya. Lebih bahkan ya.
Insya Allah. Semoga ke depan juga lagi menambah lagi. Karena lagi pada hamil itu. Oh iya. Tadi ada yang kecil ya, Pak? 5 biang. Yang sedang hamil 5 biang. Yang Ada yang sudah lahir, ada 4. Ada yang 1 tahun 3. Ada yang kurang dari 1 tahun, ada 2. Alhamdulillah, dari sandal dikawin dengan Anjan, Australia. Nama kudanya Anjan. Anjan. Apakah di sini menjual, maksudku menjual jasa kuda juga nggak Pak? Atau dikhususkan untuk tempat belajar berkuda aja? Sepertinya untuk sementara ini untuk orang yang belajar dan bersekolah berkuda itu, dan wisata bernaik kuda itu ya. Seperti itu. Pak, ini kan merupakan salah satu wisata kuda pertama yang ada di Karawang. Alasan Bapak kenapa memilih untuk adanya wisata kuda ini seperti apa? Di dalam suatu wisata berkuda, dalam nalar benak pikiran empa, alangkah lebih baiknya dikarenakan empa suka berkuda itu ya. Dan hampir semua binatang empa suka. Hanya satu ular yang empa nggak suka. Matok Takut ya, Pak? dipacok. Dikarenakan ada di dalam suatu sifat olahraga, yang di dalam suatu sifat sunnah Rasul itu ada naik kuda, ada renang, ada memanah. Dikarenakan di bidang empat sendiri yang ada itu hanya kuda dan memanah. Jadi ya mudah-mudahan aja anak-anak didik yang sedang bersekolah juga yang sudah keluar dari sekolah belajar untuk bernaik kuda, dikarenakan ya olahraga yang ada di dalam sutunannya Rasulullah SAW. Senangnya empahnya di situ, dan terlebih lagi ke hobinya aja, ke hobinya. Mudah-mudahan ke depannya dari semua kalangan, dari semua penjuru pun empat siap untuk membina berolahraga, belajar bernaik kuda, berwisata berkuda juga. Boleh dari anak kecil sampai ke dewasa. Jadi nggak ada batasan umur Tidak ya, Pak? ada batasan umur. Yang penting kita ada kemauan, semuanya dibina. Di sini juga ada pemandu-pemandunya. Iya. Ada pemandu-pemandunya. Jadi dilatih dari nggak bisa sampai bisa ya, Sampai Pak? bisa, iya. Dari takut sampai berani. Manfaat mengikuti wisata berkuda ini apa ya, Pak? Manfaatnya yang jelas itu adalah tubuh kita menjadi bugar, sehat, Terasa sih apa tadi juga? terasa. Dan tadi juga ibu-ibu semuanya tadi sudah bernaik kuda, betapa indahnya. Iya. Yang melihat betapa indahnya. Yang naiknya asik ya, Yang Pak? naiknya asik. Awalnya Dan- betapa paniknya. Iya, awalnya betapa Semuanya paniknya. pasti ada panik. Awal Karena sesuatu panik, yang udahnya tidak asik. tahu itu sangat menakutkan. Benar. Ternyata setelah tahu dan menjalani, keberanian melampaui batas. Betul. Dan terutamanya tubuh menjadi sehat. Karena naik kuda itu gerak sekujur tubuh. Benar banget, Pak. Dan tulang rusuk, tulang belakang ya, terutama itu memperkuat tulang belakang. Dan di antara suatu tulang kaki, tulang betis, di antara paha dan betis itu insya Allah lebih kuat. Dan kita nanti bisa berlari dan berjalan tidak mudah lelah. Dan untuk mengatur olah napasnya itu juga bisa nanti. Sehat sendirinya itu, sehat dengan sendirinya. Jadi bagus untuk kebugaran tubuh ya, Pak, Insya Allah, ya? insya Bisa Allah, healing-healing nih. Menaikkan mood juga nggak sih? Bener ya, kalau lagi galau mendingan berkuda ya kan? Betul. Pak, aku mau nanya, sasaran pengunjung wisata berkuda ini bagi umum, khususnya masyarakat Kabupaten Karawang, itu ada dikhususkan kepada siapa, Pak? Tidak dikhususkan ya. Di sini itu adalah umum. Bahkan yang sudah dari Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, ada yang Bogor, juga ada yang Banten, bahkan ada dari Papua. Sudah ada dari Papua pun jauh juga. Ya ada hikmahnya dari TikTok itu ya. Memang sosial media ya, Pak ya? Iya, Bisa mendekatkan yang jauh. Sangat mendukung dengan suatu kemajuan sosial media. Zaman sekarang itu sangat mendukung. Betul banget. Dan mudah-mudahan di jalan yang lurusnya. Dan ada jalan lurus, jalan bengkok, ada hitam dan putihnya. Semoga dengan suatu sosial media ini mendukung ke jalan yang terbaik. Betul. Ternyata yang Pak rasakan sendiri, ternyata sampai ke daerah Papua pun orang bisa datang ke Kecamatan Tempuran untuk menaik kuda. Mantap. Siap.
untuk di Satya Panggayu Arini Stable ini, apakah difasilitasi les privat atau hanya untuk berkuda harian atau gimana Pak? Ada yang harian, ada yang privat, sifatnya sekolah berkuda. Ada yang 11 hari, ada yang 10 hari, ada yang 7 hari. Maksudnya pertemuannya. Ada yang 11 hari pertemuan, ada yang 10 hari pertemuan, ada yang 7 hari pertemuan. Sudah bisa semuanya. Berkat semangatnya mungkin ya. Tapi biasanya tuh lancarnya di pertemuan keberapa sih Pak? Di pertemuan kelima udah lancar. Oh, udah lancar. Pertemuan kelima udah lancar. Bahkan dari satu kali pertemuan biasa dituntun dulu, dipandu cara naiknya, cara memperkenalkan diri kita dengan kuda. Karena kuda sangat sensitif sekali. Iya. Nalurinya itu tajam gitu ya. Dengan instingnya manusia dan hawani itu tajam, kuda lebih tajam. Dan nanti jika sudah naik 1 kali, 2 kali, kesonanya pengen dilepas, pengen lari gitu ya. Jadi kuda itu tahu perasaan kita ya, Tahu di saat perasaan kita. mau menaiki kuda gitu ya. Dan memang di dalam suatu Satya Panggayu Arini Stable itu ya, kuda sangat peka dengan keinginan dan perasaan manusia. Mudah-mudahan manusia lebih berperasaan kepada makhluk yang lain juga. Betul, amin, amin. Memanusiakan manusia ya. Memanusiakan manusia. Satu pertanyaan lagi Pak, ini sangat penting ya buat masyarakat juga. Kalau untuk tarif bagaimana nih Pak? Kan tadi Bapak bilang ada harian, ada les privat. Untuk tarifnya seperti apa? Untuk tarif sifat wisata, anak-anak ataupun dewasa dalam keliling dari pedok 1 atau pedok 2, itu satu kelilingan bisa 10.000. Untuk privat, sekolah itu yang ada yang ambil 7 hari, itu 160.000 per 1 kali pertemuan. Kalau untuk les privat ya. Kalau untuk lahan berkudanya itu di sini ada berapa Pak? Ada 2 pedok. 2 pedok. Ada 2 pedok. Dinamakan Pedok pembelajaran dan pedok di sini adalah yang kedua pedok lari cepat. Bahkan untuk memanahnya juga. Pak, tadi kan saya menaiki kuda tuh. Jadi kudanya tuh kayak ada jalan pelan, terus jalan kencang, terus lari. Itu dinamakan apa Pak? Dinamakan Kalau jalan cepat itu dinamakan apa gitu kurang Pak? apa? Kan yang tadi Bapak bilang bahwa yang di depan Kendak peruk umpamanya. Padahal ada namanya sih, tapi Iya, Mbak kurang ada kan. memahami gitu ya. Jadi memang untuk pemula itu pasti jalannya pelan dulu. Nah, setelah tahu nanti kenceng. Bertahap ya Pak? Bertahap. Gitu. Empatnya kurang nyaho. Tapi memang ada pemandunya Iya, sih. Ada pemandunya ya. Tadi juga aku udah diajarin benar sih Sangat dari setia pemandunya juga dari mengikuti awal. apa yang penunggang mau. Insya Allah diajari dan sangat lembut dan sabar. Insya Allah. diajarin, jadi nggak usah takut ya Pak ya, karena diajarin dari 0 sampai bisa tuh, luar biasa banget. Tadi udah selesai ya kita nanya-nanya sama Empak, yaitu Pak Beeng selaku owner dari Satya Panggayu Arini Stable. So buat wargi Karawang, dan bukan cuma wargi Karawang ya, tapi buat semuanya jangan lupa untuk hadir ke tempat ini because this is really interesting and it was wonderful experience for me because this is my first time. So don't forget to visit Satya Panggayu Arini. Betul, lokasinya ada di Dusun Bengle, Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. First horseback riding in Karawang. Satu lagi Pak, apakah ada sosial medianya atau sosial media lain biar penonton bisa mengunjungi profil? Ada. Dari YouTube namanya Satya Panggayu Arini Stable. Oke. Ada juga dari Facebook, sama Satya Panggayu Arini Stable. Ada juga dari TikToknya Mbak. Lengkap ya Pak ya? Lengkap. Dan di IG-nya juga ada. Boleh diinfoin nomor HP-nya ya Pak, nanti kita Oke, tampilin siap. di sini. Nanti ada, hubungi aja nomor Hubungi Mbak. aja di sini.
Jadi selesai sudah perbincangan menarik dan pertama kalinya saya dan teman-teman menunggangi kuda ya di Satya Panggayu Arini Stable. Apalagi tadi sempat berbincang dengan Empa, yaitu Pak Beeng selaku ownernya secara langsung. Dan ini lokasinya ada di Dusun Bengle, Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. First horseback riding in Karawang. So this is really interesting and it was wonderful experience for you all. Don't forget to visit Satya Panggayu Arini Stable. Karawang pensatan titong tiao timi kom suai ngam. Sakaya pap. Jangan getah.